Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah tema gereja kita hidup oleh iman. Karena minggu depan sudah Natalan, saudara. Persiapan Natal dan khotbah Natal. Saya beri judul firman Tuhan yang terakhir dalam tema gereja kita 2021, kualitas iman. Saudara yang saya kasih, apakah kualitas itu? Kualitas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tingkat baik atau buruknya suatu kadar. Lalu yang kedua, kualitas itu artinya derajat atau taraf. Jadi kualitas iman itu saudara adalah tingkat baik dan buruknya iman itu. Atau derajat taraf daripada iman itu. Nah saudara yang saya kasih, iman dibutuhkan selama kita masih berada di dunia ini. Ketika kita sudah berada di sorga atau di kekekalan, iman tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena kita sudah sampai kepada kesempurnaan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam sorga. Jadi iman itu dibutuhkan selama kita hidup di dunia ini. Apa saja yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia ini tidak berdasarkan iman, itu adalah dosa. Semua yang kita kerjakan dalam hidup ini selama di dunia ini harus berdasarkan iman. Karena tidak berdasarkan iman, itu semua adalah dosa. Nah pertanyaannya adalah saudara, kualitas iman seperti apa yang kita miliki saat ini? Pasti kita mengetahui saudara, bagaimana kualitas iman kita. Apakah iman kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau iman kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kualitas iman saudara menghasilkan apa yang akan kita peroleh. Jadi kualitas iman itu menentukan apa yang akan kita peroleh dari Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan 4 macam kualitas iman. Yang pertama, iman yang kuat. Lalu yang kedua, iman yang teruji. Yang ketiga, iman yang besar. Dan yang keempat, iman yang bertambah. Kita lihat 4 macam kualitas iman ini. Yang pertama, iman yang kuat. Kita buka bersama-sama dalam Roma pasal 4, ayat 19 dan ayat 20. Saya akan bacakan ini buat kita semua. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Puji Tuhan. Abraham dan Sarah adalah satu contoh. Orang yang menjadi teladan dalam iman yang kuat. Waktu Abraham melihat tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya hampir 100 tahun. Lalu istrinya Sarah sudah tertutup rahimnya. Secara manusia atau secara medis tidak mungkin lagi Abraham dan Sarah akan mendapatkan seorang anak. Tetapi kita lihat saudara, waktu tubuh Abraham semakin lemah, imannya tidak menjadi lemah. Waktu tubuhnya semakin lemah, kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah bimbang saudara. Dia tetap percaya janji Tuhan itu pasti digenapi. Nah iman yang kuat yang dimiliki Abraham dan Sarah, itulah saudara yang membuat mereka mendapatkan anak perjanjian, yaitu yang bernama Ishak. Kalau Abraham dan Sarah tidak punya iman yang kuat, tidak mungkin mereka dapatkan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Iman yang kuat. Apakah iman yang kuat itu saudara? Pertama, iman yang kuat itu sama dengan iman yang teguh. Atau iman yang kokoh.
yang artinya iman yang tidak akan goyah meski Tuhan tidak menolong dan menjawab doanya. Kalau seseorang punya iman yang kuat, saudara, iman itu tidak akan goyah meskipun Tuhan tidak menolong dan menjawab doanya. Saudara, setiap kita pasti ingin ditolong oleh Tuhan. Setiap kita ingin waktu kita berdoa, Tuhan jawab doa kita. Cuma kan kadang-kadang kita melihat sepertinya pertolongan Tuhan tidak datang dalam hidup kita. Sepertinya jawaban Tuhan tidak turun dalam hidup kita. Nah, waktu Tuhan tidak menolong kita, tidak menjawab doa kita, bagaimana keadaan iman kita? Apakah imanmu tetap kuat atau imanmu sudah mulai berubah? Kalau saudara punya iman yang kuat, meskipun Tuhan tidak menolong dan menjawab doa kita, kita tidak akan goyah. Katakan sebenarnya, saya ingin punya iman yang kuat. Amin? Amin? Yang kedua, saudara, apakah iman yang kuat itu? Iman yang kuat adalah iman yang sanggup mengatasi rintangan, pencobaan, dan ketakutan. Iman yang kuat, dia sanggup mengatasi waktu datang rintangan dalam hidupnya, datang pencobaan dalam hidupnya, dia dikuasai dengan ketakutan dalam hidup ini. Karena dia punya iman yang kuat, dia sanggup mengatasi semua itu di dalam kehidupannya. Apa pencobaan yang sedang kau alami hari-hari ini, saudara? Apa ketakutan yang sedang menghinggapi kehidupanmu? Apakah rintangan yang sedang kau alami hari-hari ini? Saudara yang tahu. Tapi bagaimana keadaan imanmu? Apakah engkau sanggup mengatasi rintangan, pencobaan, ketakutan yang datang dalam hidupmu? Kalau engkau katakan engkau sanggup mengatasi semua itu, berarti imanmu adalah iman yang kuat. Yang ketiga, apakah iman yang kuat itu? Iman yang tidak terpengaruh oleh apapun, siapapun, sampai kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Waktu kita memiliki iman yang kuat, iman kita tidak terpengaruh oleh apapun, saudara. Oleh siapapun, sampai kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Apapun yang menimpa hidup kita, siapapun yang mengancam hidup kita, kita tidak akan terpengaruh. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Inilah kualitas iman yang pertama, saudara, yang Tuhan ingin ada dalam hidup kita, iman yang kuat. Coba kita lihat 1 Korintus 16 ayat 13. Boleh Mila baca? Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Puji Tuhan. Perhatikan yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Siapakah mereka ini, saudara? Orang-orang yang punya iman yang kuat. Firman Tuhan katakan, berdirilah dengan teguh dalam imanmu. Jangan goyah, jangan takut dikalahkan oleh apapun, saudara. Engkau harus tetap percaya bahwa Tuhanmu ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Lalu satu lagi ayat 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Boleh, Bobby?
2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perhatikan saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, karena itu aku senang dan rela. Di dalam apa? Kelemahannya, siksaannya, kesukarannya, penganiayaannya, kesesakannya. Heran enggak saudara? Kok kita senang dan rela dengan keadaan-keadaan ini? Tapi itu yang Rasul Paulus katakan. Kenapa? Jika aku lemah, disitulah aku kuat. Kuat yang mana saudara? Kuat imannya. Kesesakan dia alami, kesangsaran dia alami, aniaya dia tidak karena goyah saudara. Dia tidak goyah. Dia tetap kuat dan bertahan dengan imannya. Karena dia tahu Yesus bersama dengan dia. Percayalah saudara, waktu kita punya iman yang kuat, Yesusmu dan Yesusku ada bersama dengan kita. Amin. Yang kedua saudara, kualitas iman yang kedua, iman yang teruji. Coba kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Boleh Yosua? Belum tampil. Ya. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan, kemurnian imanmu. Kemurnian iman ini saudara adalah iman yang sudah melalui proses ujian. Waktu iman itu sudah lewat proses ujian, didapatkanlah iman yang murni. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, iman yang teruji adalah iman yang sudah melalui proses ujian dan dia berhasil melampaui proses ujian tersebut. Kalau kita ingin naik tingkat iman kita, harus ada ujian yang datang dalam hidup kita. Nah, seringkali Tuhan izinkan ujian menerpa hidup kita, saudara. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana imanmu. Apakah imanmu teruji atau imanmu tidak teruji? Waktu datang ujian dalam hidup kita, apakah kita kalah ataukah kita tetap kuat dan berdiri di dalamnya? Nah, iman yang teruji, saudara, yang sudah melalui proses ujian. Dan dia berhasil melampaui proses ujian tersebut. Dia tidak kalah dengan ujian, tapi dia menang terhadap ujian yang datang dalam hidupnya. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji iman kita, saudara. Di tengah keadaan ekonomi yang menyerang keluarga kita, menyerang usaha kita, menyerang pekerjaan kita. Itu ujian iman kita. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi hari-hari ini, masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan ingin lihat bagaimana imanmu. Apakah imanmu iman yang teruji atau imanmu iman yang tidak teruji. Kita kan lihat contohnya saudara dalam Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan ayat ini. Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dua-dua. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang melatar belakangi Ayub berkata seperti ini, saudara? Di saat dia mengalami ujian yang berat. Waktu dia berada di rumah, datang laporan hamba-hambanya. Tuhan, semua harta Tuhan habis. Onta, lembu, kambing domba habis.
diambil oleh musuh, diambil oleh perampok. Ayub diam aja. Lalu yang kedua, Tuhan, anak-anak Tuhan sedang berpesta, tiba-tiba datang angin ribut, menerpa bangunan rumah itu. Anak Tuhan semuanya mati. Saudara, dulu orang kaya itu tidak dilihat dari ada emas dan perak yang dimiliki, bukan. Dari banyaknya ternak yang dimiliki. Ayub dikatakan orang yang terkaya pada zamannya. Satu saat semua hartanya habis semua. Habis. Tidak ada tertinggal sedikit pun. Lalu anaknya yang 10 jumlahnya mati semua. Ini datang laporan bertubi-tubi kepada hambanya. Lewat hambanya kepada Ayub. Lalu waktu Ayub mendengar berita itu, apa yang Ayub lakukan? Ayub katakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sudah pernah nangkep perkataan Ayub ini, saudara? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa di sini, saudara? Kita tidak punya hak sedikit pun, saudara. Waktu Tuhan berkati kita, Tuhan yang memberi kita. Tuhan bisa ambil? Bisa, saudara. Tuhan bisa ambil. Seperti Ayub, Tuhan diberi. Ayub diberi kekayaan yang melimpah oleh Tuhan. Tapi Tuhan ambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat tidak berkata Allah berbuat yang kurang patut dalam hidupnya. Kenapa Ayub bisa berkata seperti ini? Dia punya iman yang teruji. Dia tidak dikalahkan dengan cobaan yang datang dalam hidupnya. Tidak. Atau datang pencobaan yang begitu berat. Dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Satu lagi pasal 2 ayat 9 dan 10. Boleh Yosua? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, sudah datang ujian. Bukan dari anak-anaknya, tapi dari dirinya sendiri. Ayub mengalami penyakit yang luar biasa. Dari telapak kaki sampai kepala, penuh dengan bisul-bisul, bernanah. Ayub menderita dengan tubuhnya yang mengalami sakit yang berat itu, saudara. Di tengah penderitaan yang Ayub alami, istrinya berkata, kutukilah Allahmu, mati aja. Kutukilah Allahmu, mati aja. Saudara, kalau suami sedang sakit parah, istrinya ngomong gitu bagaimana coba? Makin berat enggak penyakit suaminya? Makin berat enggak? Pandenggolan, kalau Pandenggolan sakit, istrinya bilang, mati aja Pandenggolan. Nanti saya mau kawin lagi, gimana Pandenggolan? Berat enggak? Berat, saudara. Inilah dialami oleh Ayub. Harusnya istri menjadi penolong. Tapi ini menyumpahi kutuk dan supaya dia mati. Lalu apa yang Ayub katakan? Apa yang katakan di sana? Coba kita tampilkan lagi dari 20 ayatnya yang ke-10. Tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia bilang isinya orang gila. Orang gila, saudara, orang yang tidak waras. Orang waras gak mungkin ngomong begitu karena dia orang gila, dia ngomong seperti itu. Masakan kita menerima yang baik dari Tuhan, tidak menerima yang buruk? Luar biasa, saudara. Kenapa? Iman Ayub, iman yang teruji. Mari saudara, milikilah iman yang teruji.
Walaupun mungkin datang masalah menimpa kehidupanmu, keluargamu, hartamu, tubuhmu sakit. Katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Masaknya kita menerima yang baik, tidak menerima yang buruk. Dalam semua itu kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Boleh Ferry? Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji Tuhan. Ini Sadrak, Mesak, Abednego saudara. Waktu itu dia diperhadapkan dengan satu ancaman kematian. Nebukadnezar katakan, Sadrak, Mesak, Abednego, dengar bunyi ceracap, gambus dan kecapi, sembahlah patung yang kubuat itu. Karena jadi begitu buat patung saudara, semua rakyat harus menyembah patung itu. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung itu. Kenapa? Karena dia tahu tidak boleh dia menyembah selain Tuhan Allahnya. Lalu apa yang Sadrak, Mesak, Abednego katakan? Jika Tuhanku tidak menolong aku dalam perang itu, ataupun Tuhan sanggup menolongku, tetap kami tidak akan menyembah kepadamu. Luar biasa saudara. Jika Tuhan sanggup menolong kami, dia akan sanggup menolong kami. Tapi tidak menolong pun, aku tidak akan menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Waktu Raja Nebukadnezar dengar pernyataan daripada Sadrak, Mesak, Abednego, dia marah saudara. Dia panaskan api sampai 7 kali lipat. Sampai orang yang menggotong itu saudara, mati saudara, karena panasnya api itu. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur yang menyala-nyala itu. Apakah Tuhan tidak sanggup menolongnya? Tuhan sanggup menolongnya saudara. Dari dapur yang menyala-nyala itu mereka tidak, bau gosong pun tidak, mati pun tidak saudara. Waktu Nabi Yesus keluar, tidak ada bau sengit pun sedikit pun. Kenapa? Tuhan Allah membela mereka. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak dan Abednego punya iman yang teruji. Saudara, kita tidak tahu bagaimana nanti hari-hari ke depan. Apakah akan datang ancaman kematian, datang lebih kita tidak tahu. Tapi percayalah, waktu kita punya iman yang teruji, Tuhan mau melihat keadaanmu. Tuhan mau lihat imanmu. Tuhan sanggup membela dan menolong. Walaupun kau masuk dalam dapur kematian sekalipun, Tuhan sanggup menolong kita saudara. Seperti Ayub Tuhan bela. Seperti Sadrak, Mesak Tuhan bela, Tuhan juga bisa bela kita kalau kita punya iman yang teruji. Yang ketiga saudara, iman yang besar. Matius 15 ayat 28. Boleh baca Mila? Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Saudara, iman yang besar ini Yesus tujukan kepada seorang perempuan Kanaan. Yang anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus katakan, hai ibu, besar imanmu. Jadilah sembuh. Seketika juga anaknya sembuh. Yesus katakan kepada perempuan ini, imanmu besar saudara. Nah pertanyaannya, di manakah kita bisa melihat iman besar dari perempuan Kanaan ini? Dari mana? Coba kita membaca ayat 22 sampai 27-nya. Bobby, Ibrani 15-nya, 22 sampai 27-nya. Matius 15-nya, Matius 15, ayat 22 sampai 27.
Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Di mana kita bisa lihat iman besar perempuan ini? Dari cerita ayat 22 sampai 27, saudara. Waktu perempuan ini datang kepada Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini pengajuan perempuan ini kepada Yesus. Tetapi apa yang reaksi Yesus? Yesus diam aja, saudara. Yesus diam aja. Lalu sampai muridnya suruh diusirlah perempuan ini, saudara. Lalu Yesus menjawab, apa dikatakan di sana? Tidak baik. Apa perhatikan ayat 23-nya. Ayat 24 ya, 24. Nah, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ini yang kedua, saudara. Yang pertama tadi ayat 24 tadi coba tampilkan. Jadi aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tidak diutus kepada orang di luar Israel, saudara. Dan perempuan ini perempuan di luar Israel. Yesus kata, aku diutus kepada orang yang bukan orang di luar Israel. Lalu perempuan ini sujud menyembah kepada Yesus. Yesus katakan, tidak baik mengambil roti dan kasih kepada anjing. Perempuan ini dengar kata anjing dikatakan oleh Yesus. Kenapa anjing, saudara? Orang-orang di luar Yesus sudah disebut anjing oleh orang Yahudi. Tidak baik memberi roti, yang harusnya kepada ini diberi kepada anjing. Perempuan ini tersinggung? Tidak, saudara. Lalu perempuan dikatakan, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Waktu Yesus mendengar jawaban perempuan ini, Yesus katakan, hai ibu, besar imanmu. Iman yang besar yang dimiliki perempuan Kanaan ini, karena dia percaya di dalam praktek, saudara. Bukan teori, dia percaya dalam praktek bahwa Yesus bisa menyembuhkan anak perempuannya. Perempuan Kanaan ini bergantung kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya, saudara. Dia percaya di dalam praktek, bukan teori. Dia percaya Yesus pasti menyembuhkan anak perempuannya. Perempuan ini bergantung pada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Lalu apa? Tuhan sembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan yang sangat menderita itu. Saudara, kata bergantung di sini sama dengan berpaut, yang artinya melekat. Waktu perempuan kalian ini bergantung kepada Yesus untuk sakit anaknya, dia berpaut dengan Yesus. Dia melekatkan hidupnya dengan Yesus, saudara. Waktu perempuan ini melekatkan hidupnya dengan Yesus, Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Saudara yang saya kasih, iman yang besar
adalah iman di mana orang itu hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhannya. Dia lekatkan hidupnya kepada Yesusnya, saudara, bukan kepada yang lain. Waktu kita melekatkan hidup kita kepada Yesus, apa yang kita minta, Tuhan pasti menjawab doa yang kita minta kepada Dia. Iman perempuan ini, iman yang luar biasa, saudara. Coba kita membaca Kejadian 2, ayat 24. Ferry. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata bersatu di situ sama dengan berpaut atau melekat. Waktu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, maka mereka menjadi satu daging. Hubungan suami istri seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Waktu Yesus melihat kita bersatu dengan Dia, kita lekatkan diri kita kepada Dia, seperti suami istri. Maka Tuhan lihat iman yang besar dalam hidup kita, dan Dia menjawab doa yang kita naikkan kepada Dia. Iman yang keempat, saudara, iman yang bertambah. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10. Boleh Yosua? 1 Tesalonika 3 ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Puji Tuhan, iman yang bertambah. Mengapa iman harus bertambah, saudara? Karena masih ada yang kurang pada iman itu. Iman yang bertambah akan membuat hidup orang yang memilikinya akan menjadi orang yang dapat bertahan di tengah persoalan kehidupan yang terjadi. Waktu iman seseorang bertambah, saudara, dia akan menjadi orang yang dapat bertahan di tengah persoalan kehidupan yang terjadi. Dengan iman yang bertambah itulah, saudara, dia dimampukan, dikuatkan, dan dapat melihat hal-hal yang baik yang dari Tuhan di balik setiap persoalan yang terjadi. Jadi waktu iman kita bertambah, kita bisa melihat hal yang baik dari Tuhan di balik setiap persoalan yang terjadi. Kenapa? Karena kita tahu di balik persoalan yang Tuhan izinkan, ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, ciri iman yang bertambah itu, saudara, adalah Kristus semakin indah dan dikagumi dalam kehidupan kita. Waktu iman kita semakin bertambah, karena kurang, kita tambah. Iman kita bertambah. Kristus itu semakin indah dan dikagumi dalam kehidupan kita. Dengan iman itu, apa yang dia dalam kehidupan ini semuanya indah. Bahkan akan membuat rasa kagum akan kebesaran Tuhan, saudara. Jadi setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini, ada sesuatu yang indah yang kita bisa kagumi dari Tuhan. Apa yang Tuhan buat baik adanya. Segala sesuatu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Matius 17 ayat 20, tolong bacakan. Mila. 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Puji Tuhan, Yesus berkata kepada siapa tentang orang yang kurang percaya ini? Kepada murid-muridnya.
Waktu orang datang kepada murid-murid yang membawa persoalannya, mau sakit penyakitnya, tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Persoalannya tidak lepas dalam hidup orang-orang itu. Penyakitnya tidak kunjung sembuh. Lalu orang-orang datang membawanya kepada Yesus. Lalu murid-murid katakan, kenapa kami tidak bisa melakukan seperti itu? Karena kamu kurang percaya. Waktu kita jumpai iman kita rasa kurang. Kita perlu tambah iman kita, saudara. Lalu Yesus katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat katakan pindah gunung dari sini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Apakah gunung itu, saudara? Gunung itu bicara persoalan, masalah yang datang dalam hidup kita. Waktu Tuhan lihat iman kita bertambah, saudara, Tuhan katakan, gunung masalah yang kau sedang hadapi akan kau bisa pindahkan karena imanmu yang bertambah. Satu lagi ayatnya, saudara. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Siapa? Bobby. Dua Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Puji Tuhan. Saudara, mari coba kita lihat bagaimana kondisi iman kita. Adakah iman kita iman yang kuat? Adakah iman kita iman yang teruji? Adakah iman kita iman yang besar? Atau iman kita iman yang bertambah? Kita yang tahu, saudara. Tapi ingat, kondisi imanmu menentukan apa yang kau akan peroleh dari Tuhan. Mari kita minta biar Tuhan berikan 4 macam kualitas iman dalam kehidupan kita. Kita punya iman yang kuat, iman yang teruji, iman yang besar, dan iman yang bertambah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Nanti pendeta Sebi Kumayas tutup dengan doa ibadah pagi ini. Kita menyembah Dia, saudara. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat suara firman-Mu Tuhan, meneguhkan kami orang-orang yang percaya, yang setia Tuhan sampai di penghujung akhir tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah iman kami adalah iman yang berkualitas, mutu iman kami adalah iman yang teguh, kuat, teruji Tuhan bertambah. Bahkan kami boleh melihat bahwa kalau iman kami kuat, Tuhan terus bersama dengan kami. Tuhan terus menolong hidup kami. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan, persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, masa depan, ketika iman kami kuat, ketika kami iman semakin teruji, kami boleh melihat bahwa kualitas iman kami bertambah di dalam Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Bahkan semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini diberkati oleh firman-Mu. Engkau berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan hikmat dan urapan-Mu. Terpuji nama Tuhan. Kami akan akhiri pada pagi hari ini bukan dengan nama lain, tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pulang.